الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Junaidi yang telah membacakan surah Al-Quran. Selanjutnya adalah kita akan mendengarkan paparan makalah pada hari ini yang akan disampaikan oleh insya Allah kandidat doktor Pak Sujono. Nah, Paknya dihilangin ada Pak kandidat doktor. Silakan Pak Sujono, tawadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak Kiai laku dosen pengampu pada siang hari ini, Bapak Ibu rekan-rekan calon doktor yang saya hormati. Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka perkuliahan. Yaitu pada kesempatan ini saya selaku pembawa makalah sebagai bahan diskusi kita, di mana pada hari ini judul yang kami bahas ataupun yang menjadi tanggung jawab kami adalah pengembangan kontrol dan supervisi berbasis Al-Quran dan Hadis. Bapak Kiai yang saya hormati, mohon maaf kalau dalam penyampaian nanti kurang pas karena ini berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Intervensinya kami belum begitu memahami sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya sudah saya sebutkan, maka kita awali pada siang hari ini, yaitu hakikat supervisi pembelajaran. Secara morfologis kata supervisi berasal dari kata super dan artinya atas dan vison, artinya pandangan yang cermat. Supervisi berarti pandangan atau pengamatan dari atas secara cermat dan teliti tentang apa yang sedang dilakukan bawahan. Sementara Boardman et al. Dalam setiap supervisi adalah usaha stimulus mengordinasikan dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah secara baik.
Hakikat supervisi pendidikan menekankan bahwa supervisor dalam hal ini adalah kepala sekolah. Hendaknya memberikan pertolongan, bantuan, bimbingan, motivasi, memberikan arahan kepada guru maupun staf di sekolah. Untuk mengatasi kesulitan hal ini, sebagaimana diperintahkan Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Ayat di atas menunjukkan dengan jelas tentang perintah saling tolong-menolong dalam kebaikan, termasuk menolong guru-guru yang mengalami kesulitan dalam melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran siswa. Selain perintah tolong-menolong, manusia termasuk supervisor pembelajaran juga diperintahkan untuk saling mengingatkan terhadap sesama atau guru-guru untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemaksiatan atau perbuatan tidak terpuji. Sebagaimana ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 71 sebagai berikut. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasuluhu ulaika sayarhamuhum Allahu innallaha azizul hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pengertian supervisi pendidikan. Secara singkat atau secara simpel dapat diartikan upaya kepala sekolah dalam pembinaan guru atau staf guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut. Supervisi pembelajaran merupakan perbuatan mempengaruhi guru-guru agar melakukan perubahan-perubahan dalam mengelola kegiatan mengajar, sehingga memberikan kemudahan belajar bagi para siswa, akan tetapi tidak langsung berhubungan dengan siswa. Tujuan supervisi pembelajaran. Tujuan supervisi pembelajaran bukan saja berkenaan dengan aspek kognitif dan psikomotor, melainkan juga berkenaan dengan aspek afektifnya. Si Giovanni dalam Ibrahim Berfadal mengemukakan ada 3 tujuan supervisi instruksional, yaitu yang pertama, mengembangkan profesionalisme guru. Supervisi pembelajaran dan bertujuan membantu mengembangkan profesionalisme guru agar menjadi orang yang handal dan dapat dipercaya, sehingga mampu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Qasas. Wala iddahuma ya abati istahjir. Inna khairam manistahjarta qawiyyu aminun. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagian orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
Profesionalisme guru dimaksud adalah kemampuan dalam memahami pembelajaran, manajemen kelas, keterampilan menerapkan pendekatan strategi, metode, teknik mengajar yang efektif, dan menggunakan media pembelajaran untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi-materi pembelajaran serta kecakapan dalam memilih model dan teknik pembelajaran yang efektif dan efisien, fungsional baik secara individu maupun kelompok. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yaitu sebagai berikut. Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yurqinah. Sesungguhnya Allah senang jika salah seorang di antara kamu mengerjakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional. Hadis riwayat Al-Tamrani dari Aisyah. Kedua, meningkatkan motivasi kerja. Supervisi pembelajaran juga bertujuan meningkatkan motivasi kerja guru agar memiliki perhatian yang sungguh-sungguh dengan komitmen yang kuat untuk mengubah perilakunya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan serta perkembangan motivasi belajar siswa ke arah kemandirian belajar untuk meraih hasil belajar yang optimal. Dalam pandangan Islam, kerja, amal menentukan posisi dan status seseorang dalam kehidupannya. Karena Allah selalu membalas dengan balasan yang setimpal atas pekerjaannya yang telah dilakukan manusia. Sebagaimana diungkapkan di dalam surat Al-An'am sebagai berikut. Walikulli darajatun minal amilu wa ma rabbuka bighafili amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhan tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah selalu menghargai orang-orang yang memiliki motivasi kerja tinggi dan melakukan aktivitas yang positif, bekerja keras, berjuang, serta selalu berupaya melatih kemampuan fisiknya sebagai salah satu modal dalam bekerja. Insentif yang Allah janjikan yaitu berupa pahala yang melimpah terhadap pertolongan dan petunjuk Allah. Ketiga, mengontrol, mengawasi kualitas, yaitu supervisi pembelajaran, memonitor dan mengawasi kegiatan pembelajaran di sekolah agar berjalan sebagaimana yang diprogramkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan. Guru akan tetapi untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke arah peningkatan mutu kegiatan pembelajaran dan mutu pelayanan pendidikan. Tujuan akhir supervisi pembelajaran, perilaku pembelajaran sebagaimana digambarkan oleh Alfonso. Yaitu pertama, ada tujuan organisasinya, kemudian gambaran guru, perilaku supervisi, dan perilaku pengajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran, supervisi pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip ilmiah, yaitu prinsip-prinsip supervisi instruksional yang mengandung ciri-ciri sebagai berikut. A. Objektif, artinya data yang didapat berdasarkan data observasi nyata, bukan tafsiran pribadi, dan cara memperolehnya dilakukan sesuai dengan langkah-langkah ilmiah. Menggunakan alat instrumen sebagai alat perekam data seperti angket, pedoman observasi, rekam percakapan pribadi yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik dalam pengadaan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Prinsip demokratis, yaitu prinsip yang menjunjung tinggi azas musyawarah dengan penuh rasa
kekeluargaan yang kuat. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. Fa bima rahmati minallahi li rahmatihi bitallahum walau kunta wa tahali wa yidafal bi anfadu min hauli wa'fu anhum wastaghfir lahum wasarihum fil amri wa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka sebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Prinsip konferatif atau kerjasama. Seorang supervisor selalu berusaha mengembangkan kerjasama dengan guru-guru dengan prinsip kekeluargaan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ide dan school, mendorong dan memberi support, menstimulusi, sehingga guru merasa dan berkembang bersama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Prinsip kuratif dan kreatif. Agar para guru merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitasnya, hendaklah para supervisor mampu menciptakan budaya kerja yang saling mendukung, iklim kerja yang nyaman, menghindari cara-cara yang menakutkan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 70 sebagai berikut. Walaqad karamna bani adama wa hammalnahu fil bari wal bahri wa rajaqnahu minat thayyibah wa fattalnahum alal kasiri mimma khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di kendaraan, di daratan dan di laut. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Teknik supervisi pembelajaran. Sahertian membagi teknik supervisi ada 4 bagian, yaitu yang pertama teknik perorangan, teknik kelompok, teknik langsung, dan teknik tidak langsung. Teknik perorangan. Mengadakan kunjungan kelas, yaitu biasanya dilakukan dengan kunjungan kelas tanpa diberitahu terlebih dahulu. Kunjungan dengan cara memberitahu terlebih dahulu. Kunjungan atas undangan kepada kepala sekolah sebagai supervisor dan datang ke sekelas untuk undangan guru yang bersangkutan. Yang kedua, mengadakan kunjungan observasi. Observasi langsung, observasi tidak langsung. Membimbing guru tentang cara-cara pembelajaran. Mempelajari pribadi siswa, mengatasi masalah yang dialami. Membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Membimbing guru dalam hal berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah, yaitu biasanya dilakukan dengan menyusun program tahunan dan program semester.
menyusun atau membuat program satuan pembelajaran, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas, melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran, menggunakan media dan sumber dalam kegiatan pembelajaran, mengorganisasikan kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler, studi tur, dan sebagainya. Supervisi pembelajaran dengan teknik kelompok. Biasanya dilakukan pertama, mengadakan pertemuan atau rapat dengan guru-guru untuk membicarakan berbagai hal yang berhubungan dengan proses hasil belajar mengajar siswa. 2. Mengadakan dan membimbing diskusi kelompok di antara guru-guru bidang studi. 3. Memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti penataran yang sesuai dengan bidangnya. 4. Membimbing guru-guru dalam mempraktekkan hasil-hasil penataran yang telah diikuti. 5. Melakukan pertemuan orientasi bagi guru baru dalam rangka pembelajaran pelatihan atau prajabatan. 6. Tukar-penukar pengalaman. 7. Lokakarya atau workshop untuk membahas kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Mengadakan diskusi panel, seminar, simposium, dan sejenisnya. Model-model supervisi pembelajaran. Dalam supervisi pendidikan itu ada supervisi manajerial dan ada supervisi akademik. Supervisi manajerial dilakukan untuk keseluruhan kegiatan teknis, administrasi, dan manajemen sekolah. Sementara supervisi akademik adalah supervisi yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar yang meliputi model supervisi tradisional, yaitu meliputi kegiatannya adalah observasi, yang biasanya diawali dengan pra-observasi, observasi, dan post-observasi. Kemudian cara tidak langsung bisa dilakukan dengan tes, dadakan, diskusi kasus, dan metode angket. Model kontemporer atau masa kini. Supervisi pembelajaran model kontemporer dilakukan dengan pendekatan klinis, sehingga sering disebut juga sebagai supervisi klinis. Supervisi pembelajaran dengan pendekatan klinis merupakan supervisi pembelajaran yang sifatnya kolaboratif. Model supervisi klinis. Ada dua asumsi yang mendasari praktek supervisi klinis, sebagaimana dikemukakan Rajaswi dalam Segion Fani, yakni pertama, pengajaran merupakan aktivitas yang sangat kompleks yang memerlukan pengamatan dan analisis secara berhati-hati melalui pengamatan dan analisis. Supervisor pengajaran akan mudah mengembangkan kemampuan guru mengelola proses pembelajaran. Kedua, guru-guru yang profesional ingin dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Tujuan supervisi klinis, menyediakan umpan balik yang objektif terhadap guru-guru mengenai pembelajaran yang dilaksanakannya, mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran, membantu guru dalam mengembangkan keterampilannya menggunakan strategi pembelajaran, mengevaluasi guru untuk kepentingan promosi jabatan dan keputusan lainnya, membuat guru mengembangkan satu sikap positif terhadap pengembangan profesional yang beraksi membangun. Pelaksanaan supervisi klinis. Langkah-langkah supervisi klinis terdiri ada 3 esensial yang berbentuk siklus, yaitu tahap pertemuan awal, tahap observasi mengajar, tahap pertemuan balikan atau umpan balik hasil supervisi. Pendekatan supervisi klinis, adapun pendekatan supervisi klinis terdiri dari direktif, tanggung jawab lebih banyak pada supervisor. Kolaboratif. Pak Sujono. Yus? Pak Sujono, kita ini masih berapa? Sedikit lagi 2 atau 3 lembar, 3 slide, Pak. Oh iya, maksud saya langsung arahnya seperti apa itu? Siap, Prof. Sumbangsih. Ya, kolaboratif. Ya, terima kasih. Dan hadisnya itu dalam meningkatkan supervisi itu. Oke. Ya, terima kasih. Ya,
Kata singkat Siklus supervisi klinis ini mungkin kita lihat tahapannya, nanti bisa dikembangkan. Tindak lanjut supervisi klinis pembelajaran, tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor, tugas pokok kepala sekolah sebagai supervisor, dan sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap semangat sehingga bisa berdiskusi dengan baik. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada Pak Moderator, Pak Supriyadi. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Pak Moderator. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya intervensi sedikit, Pak Supriyadi. Halo. Halo, siap Pak. Pak Supriyadi. Mari kita kembali ke jalan yang digariskan oleh Pasca, yaitu seperti apa sumbangsih perennial knowledge, pengetahuan yang abadi berbasis Quran dan hadis itu mampu mengembangkan manajemen, pemikiran manajemen itu. Jadi kita akan mendiskusikan seperti apa sumbangsih ilmu-ilmu keabadian, ilmu-ilmu perennial, yaitu Quran dan hadis itu dalam rangka meningkatkan atau memperkokoh atau memperkaya supervisi itu. Jadi seperti judul besarnya adalah pengembangan pemikiran manajemen pendidikan berbasis Quran hadis. Nah, sekarang khusus mengenai kontrol, mengenai supervisi. Kontrol atau supervisi. Seperti apa harapan, seperti apa yang dikehendaki oleh Quran dan hadis dalam mengontrol tugas-tugas manajerial itu. Arahnya kemana? Seperti apa dan arahnya kemana? Kenapa harus ada supervisi? Sasaran akhirnya, endingnya kemana? Sehingga ini akan menjadi sebuah pandangan control view atau supervision view, pandangan tentang supervisi dan kontrol yang berbasis dari Al-Quran hadis sebagai ilmu abadi, sebagai ilmu yang abadi. Pengembangan tentang supervisi klinis dan segala macam baik, itu pengembangan praktis. Dan itu sangat praktis. Sekarang itu kita lebih banyak berpikir filosofis, abstrak, dan teoritis. Karena kita akan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama dalam menjalankan pekerjaan controlling itu atau pekerjaan supervising itu. Itulah yang saya kira harus kita guide, kita pandu ke situ. Nah, itu. Jadi supervisi atau kontrol yang diistilahkan dalam Al-Quran itu muraqabatun, ya. Muraqabah. Muraqabah itu artinya supervisi atau kontrol. Kadang diartikan controlling, kadang diartikan supervisi. Superintendent. Karena memang tujuannya seperti itu. Supervisi dan kontrol dekat itu, arah dan endingnya itu dekat. Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa pekerjaan controlling itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat diperhatikan oleh Al-Quran dan hadis. Kira-kira itu kata kuncinya. Seperti apa itu perhatian Quran hadis terhadap pekerjaan controlling dalam satu rangkaian kegiatan manajerial yang dijalankan oleh para manajer kantor atau manajer sekolah atau manajer partai politik
media sosial. Seperti apa itu sumbangsihnya? Dan Islam memandang, itu yang harus dicatat. Islam memandang bahwa pekerjaan controlling itu amat sangat penting. Gitu. Itu yang, dan itu tidak boleh, dan ini lemahnya kepala sekolah itu kan tidak berani kontrol. Karena dia sendiri patut dikontrol. Atau pejabat di atas kita ini takut mengingatkan bawahannya. Kontrol. Karena dia sendiri banyak negatifnya. Orang yang banyak negatifnya tidak berani berbicara tentang kontrol. Karena dia sendiri adalah controllable. Betul, Pak Kiai. Nah, itu masalahnya. Makanya bagaimana controlling yang disumbang, pekerjaan kontrol yang disumbang oleh Al-Quran dan hadis. Itu yang kita matangkan. Makalah Pak Suyono bagus, tapi dia bicara tentang controlling ansih, gitu kan? Dia sebagai mungkin Pak Suyono mungkin memang sebagai supervisi atau pengawas pendidikan selama ini. Pak Suyono hari-hari sebagai pengawas pendidikan. Kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah, iya. Kepala sekolah juga sebagai controller juga. Biasanya kalau jadi pengawas itu mantan kepala sekolah. Kalau tidak mantan kepala sekolah, wawasan pekerjaan yang akan dikontrol itu kurang mantap. Gitu. Jadi pertanyaan saya, apa yang diinginkan oleh Islam melalui controlling itu? Pertanyaan ini mendasar sekali. Apa yang diinginkan? Dan bentuknya seperti apa kontrolnya? Apa yang diinginkan? Menjadi itu, Pak Kiai, mungkin ya. Menjadi makhluk yang merasa diawasi. Jadi ihsan. Ihsan dalam konteks dimanapun kita berada, kita itu diawasi. Dan memang kita diawasi. Diawasi, dikontrol, sehingga berperilaku itu menjadi lebih baik. Lebih baik dalam pengertian teoritis dan lebih baik dalam menjadi contoh suri tauladan seperti itu, Pak Kiai. Mungkin begitu arahnya tuh, Pak Kiai. Supaya menjadi orang yang merasa dikontrol. Kontrol sendiri sasaran terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kan dikontrol itu supaya pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan aturan yang disepakati sehingga menghasilkan optimalisasi sasaran. Ini pemikiran, ini makanya saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir ini. Mari kita kembangkan nalar kita. Jadi kontrol itu sasarannya adalah tercapainya cita-cita yang disepakati. Ya Pak, kenapa harus dikontrol? Ya supaya dia tidak belok. Supaya dia berjalan pada relnya. Supaya ngajar itu sesuai dengan aturannya. Ngajar itu ya harus sesuai dengan kurikulum yang sudah disepakati. Gitu. Jangan hanya ngota-ngota aja, banyak cerita nggak ada isinya. Jangan asal aja, tetapi sesuai dengan kurikulum yang disepakati, harus habis sekian topik. Itu kalau pelajaran. Kalau tentang penggunaan uang, harus sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh diselewengkan. Gitu. Nah, itu apa itu? Yang seperti itu apa? Yang seperti itu adalah supaya pekerjaan itu sukses sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga bisa memberikan kepuasan kepada pribadi maupun kelompok. Coba kalau ada yang tidak berjalan pada relnya, itu pasti tidak memuaskan. Pasti dia akan gagal. Nah, itu diperlukan controller itu. Jadi kontrol itu isinya adalah saling
mengingatkan untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Intinya sebetulnya itu. Intinya ada pada saling mengingatkan itu. At-tanasuh. At-tanasuh antara mereka, at-tanasuh di antara mereka, saling menasihati di antara mereka untuk menjalankan aturan yang disepakati dan menjauhi larangan yang larangan-larangan yang harus jauhi. Maka hal-hal yang terkait dengan controlling itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu sebetulnya. Kenapa harus diperintah berbuat ma'ruf? Loh, kita ini manusia itu sangat punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, menyeleweng. Itu maksudnya. Itu manusia begitu. Maka kalau tidak ada kontrol, gawat. Kalau kontrolnya lemah, gawat sekali. Sekarang kondisi sosial politik dan pemerintahan kita itu kan kontrolnya itu yang mandul. Bila controlling itu mandul, misalnya ada lembaga yang tugas controllingnya itu dikebiri, wah bahaya sekali. Maka terjadi penyelewengan luar biasa. Nah, Tuhan itu pengontrol. Inna wa kana alaikum raqiba. Tuhan itu pengontrol. Tidak cukup, tapi dia mendelegasikan tugas-tugas controlling itu kepada malaikat. Itu. Ya, kalau kita mau meneladani sifat Tuhan yang seperti itu, maka kita tidak bisa mengabaikan peran controller atau kita tidak bisa mengecilkan fungsi pengawasan. KPK dilemahkan, pasti ada. Inspektorat lemah itu bisa disogok, kacau. Ini sangat dahsyat ini pekerjaan ini. Pekerjaan yang sangat dahsyat. Dan atas dasar kontrol inilah kita bisa banyak berharap akan keberhasilan rencana pekerjaan itu. Jadi satu rangkai yang tak terpisahkan itu dalam sebuah organisasi adalah menyepakati perencanaan. Gitu. Rencana kan harus disepakati. Kesepakatan perencanaan itu harus dikontrol. Nah kalau nggak jalan, nggak sampai tujuan. Nah maka beberapa ayat dan hadis yang saya minta maaf ini kalau saya ambil alih dari Pak Sujono. Kalau Pak Sujono baik, ya itu. Tapi kita akan kehilangan spirit materi pelajaran kita yang judulnya itu pengembangan pemikiran. Apa itu pengembangan pemikiran? Itu masalah filsafat itu. Itu masalah teoritis itu. Itu masalah abstrak. Bukan konkret, bukan juknis, bukan, tapi ini masalah-masalah yang sangat nadoriyat, ada pemikiran fikriyah ini, masalah-masalah fikriyah, nadoriyat, ya pandangan-pandangan. Maka kita memberikan sumbangsihnya. Loh, ini kok kontrolnya lemah, bahaya, pasti nanti akan terjadi apa-apa. Baik kontrol terhadap keuangan, proses pembelajaran, atau kehadiran guru, atau kalau sekolahan itu ya, atau penggunaan sarana dan prasarana. Kalau nggak ada yang kontrol nanti hanya beli aja, nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang habis. Akan terjadilah pemborosan, akan terjadilah apa itu, inefisiensi, tidak efisien dan tidak efektif. Itu kan perintah agama. Arahnya itu adalah supaya sukses menjalankan roda organisasi, nidam organisasi. Maka
ada beberapa guide, petunjuk yang semuanya itu begini, arahnya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada di antara kamu yang mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Yang sulit itu mencegah kemungkaran. Kalau menyuruh baik itu gampang. Kalau sudah mencegah kemungkaran itu berhadapan dengan banyak orang yang nakal-nakal, itu tak mau dikontrol itu. Kita rawan dikebuli. Siapa yang berani melakukan nahi mungkar secara tegas, pasti musuhnya banyak. Sedangkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi mungkar itu satu paket yang tak terpisahkan dua itu. Sebagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisah. Itu dua hal yang harus menyatu. Nah, kelemahan kita itu kontrol nahyi anil mungkar itu. Tapi kontrol isinya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau dia tidak bisa bekerja, kenapa? Kita kontrol. Sebenarnya orangnya jujur, baik, atau dia bisa kerja. Nah, ini masalah. Harus diperintah untuk melakukan ini dan itu dalam rangka penguatan keterampilannya. Gitu. Pinter, super, tapi culas kan gawat itu. Gawat itu. Nanti ada apa? AC hilang, kursi hilang, itu kan komputer hilang. Gawat lah begitu. Akan bangkrut itu organisasi itu atau lembaga. Organisasi pendidikan boleh, organisasi politik boleh, organisasi pemerintahan boleh, organisasi sosial boleh. Ini berlaku bagi semua kelompok. Di masyarakat ada banyak kelompok kan? Kelompok organisasi pendidikan, organisasi pemerintahan, politik, organisasi sosial, keagamaan, dakwah itu banyak. Itu kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan gawat. Dan ujungnya memang tanasuh nasihat itu. Ada yang harus berfungsi sebagai pemberi nasihat. Pemberi nasihat itu harus ditaati. Kalau tidak ditaati, nasihatnya kan berjalan handar begitu aja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kan kacau. Karena yang beri nasihat sendiri orangnya cacat. Nah, itu gawatnya. Ini kan agak-agak radikal kelihatannya. Bukan radikal sebenarnya. Ya memang mestinya begitu. Maka Nabi itu dalam kaitannya dengan kontrol ini, dia sebut itu. Agama ini kontrol agama. Ad-din an-nasihah. Siapa yang punya kewenangan menasihati? Allah, Rasulnya, dan orang apa pimpinan-pimpinan orang muslim, pimpinan-pimpinan itu. Dan bahkan semuanya. Jadi kontrol itu mesti dijalankan oleh bawahan, kesetaraan, pimpinan, Nabi, Tuhan. Itu Nabi. Sekarang peran kontrol jalan oleh siapa? Berani bawahan kontrol atasan? Tidak berani. Saya baca hadisnya. Ad-dinu an-nasihat. Liman ya Rasulullah lillahi. Jadi yang punya peran kontrol itu Allah. Wali rasulihi, Nabi. Bagaimana Nabi Allah memberi kontrol? Dia banyak ajarannya, banyak hadis, ribuan hadis itu. Ayat Qur'annya luar biasa banyak. Yang ketiga, a'immatul muslimin. A'immah dari imam. Tokoh-tokohnya jadi controller. Yang keempat, amadul muslimin. Semua orang muslim jadi kontrol. Jadi dia sulit akan berperilaku tidak lurus, itu akan sulit. Karena semua menjadi kontrol. Nah sekarang inilah kontrol hanya dijalankan oleh KPK, BPK, Inspektorat, gitu kan. Terlalu, apalagi dikebiri itu kewenangannya, kecilkan itu. Maka yang terjadi adalah penyelewengan. Itu sudah pasti, itu hukum malam. Hukum malam itu sunnatullah. Hukum malam itu adalah diantaranya sunnatullah. Nah, sudah diingatkan oleh Allah, bagaimana jika ada bangsa yang jalan seperti itu? Oh,
Dulu sudah dicatat dalam Al-Quran. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel yang menafikan proses kontrol. Kontrol siapa? Proses Nabi Daud. Nabi Daud itu diabaikan. Nabi Isa diabaikan. Mereka berbuat lalim, mereka berbuat apa itu mungkar. Maka dengan itulah mereka menjadi apa bangsa yang dimurkai. Tidak saling mencegah. Alangkah jeleknya perbuatan itu. Tapi sama kanu, ya betapa jeleknya. Begitu, betapa jeleknya. Jadi ya dulu juga begitu, sekarang ya juga begitu. Jadi merubah. Nah, kalau sasarannya yang disampaikan Pak Sugeng itu sasaran yang diinginkan adalah ya ada perubah perilaku, merubah perilaku yang nggak bagus. Itu boleh juga dikatakan biar merasa dikontrol, boleh juga. Jadi dalam rangka mengembangkan organisasi, mengembangkan organisasi apa saja, organisasi kependidikan, segala macam lah. Itu kontrol ini pegang peran nomor 1. Jika tidak begitu, tidak akan terjadi perbaikan. Maka endingnya itu satu kaum tidak akan terjadi perubahan. La yughayyiru ma biqaumin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga mereka sendiri mau merubah dirinya. Perubahan itu ke arah kemajuan itu berproses dan melalui trik-trik yang seperti itu. Nah, itu. Jadi ujung-ujungnya adalah kemakmuran bersama. Ujung-ujungnya kemakmuran bersama, baik pribadi maupun kelompok. Secara adil. Kalau nggak begitu nggak akan terjadi keadilan. Jadi sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tidak akan terjadi, kontrol. Sekarang bagaimana yang dirasakan oleh kita? Walaupun dalam Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh. Keadilan itu tak kapan-kapan. Kenapa? Karena kontrolnya lemah. Sehingga akibatnya apa? Terjadilah penyelewengan di sana sih. Penyelewengan ini bentuknya apa? Ya maling, menguasai aset yang mestinya milik negara dikuasai pribadi. Wah, aji mumpung itu. Karena lemahnya controller itu. Kalau itu terjadi tidak akan mungkin tidak akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu kalau negara itu. Bagaimana lembaga pendidikan juga begitu. Nggak akan maju-maju. Beli bangku, meja aja nggak bisa. Ya kalau itu harus minta beli bangku, meja harus minta sumbangan itu kan terlalu kecil itu. Kalau hanya apa istilahnya perbaikan sarana prasarana minta sumbangan harus nunggu. Wah itu manajemen yang tidak memerankan fungsi controlling secara bagus. Nggak bisa. Jadi pertama controlling yang nanti kalau di sekolah namanya supervisi atau superintendent itu sangat diperhatikan oleh Islam, bahkan menjadi satu ajaran yang sangat penting. Oke, kenapa begitu? Karena pangkal keberhasilan organisasi ini itu adalah kontrol itu. Kita perencanaan bagus, pembagian tugas, organizing-nya bagus. Gitu. Pelatihan, activating, leading bagus. Pembinaannya bagus juga. Tapi kontrolnya lemah, kacau. Kalau kontrolnya lemah, kacau. Lebih baik agak lemah-lemah
perencanaannya tapi baik kontrolnya. Apa ini Ibu Dekan ini ngapa? Tarbiyah. Iya Bu Dekan. Iya kan. Ini kan jadi belajar controlling ini jangan dipahami sebagai belajar ilmu manajemen, ilmu dunia. Ini controlling ilmu agama ini. Jadi Anda sekarang mempelajari kitab, kajian kitab, kajian hadis. Ini adalah ajaran yang tak terpisahkan antara masalah duniawiyah dengan masalah ukhrawiyah. Bicara controlling ini bicara agama. Maka sakral sebetulnya ini. Sakral ini, suci ini. Mempelajari ini sama dengan ini sebetulnya pesantren kelas tinggi. Kelas tinggi. Maka kalau kita bisa memahami ajaran Islam tentang controlling, orang akan banyak, satu wawasannya akan luas, dan dia akan bicara secara fasih dan jelas itu. Orang tidak menjalankan controlling itu melampaui batas. Tuhan aja menjalankan kontrol. Tuhan ya. Dan saya minta tolong Rokib Atid, ini kok nggak mau minta tolong. Nggak menjalankan. Memang lebih hebat dari Tuhan. Kira-kira gitu Pak Supriyadi. Siap. Apa kita ini? Wajib kita itu menjalani. Jadi kalau dipandang dari kacamata fikih itu, bagaimana hukumnya controlling? Harus, wajib. Itu. Ada yang berani begitu ilmu manajemen? Tidak ada. Kalau tidak dijalankan berdosa. Berdosa itu apa akibatnya? Oke. Kalau hanya belajar manajemen, itu nanti nggak punya nilai agama, kita mati ditanya nggak tambah pahala. Kalau ini berpahala besar ini. Begitu kira-kira. Jadi ini masih belum apa ini belum. Endingnya itu ada perubahan pada akhirnya. Perubahan ke arah kemajuan, bukan perubahan ke arah kemerosotan, kemunduran. Kalau pengen maju, kontrolnya hidupnya. Sebab Allah berfirman, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Akan kita lah yang memajukan lembaga kita. Gitu. Jadi soko guru pangkal organisasi itu ya itu pengawasan itu. Nah itu akhirnya kan kalau tidak begitu nanti penyimpangan nanti nggak bisa dikendalikan. Tahu-tahu habis, tahu-tahu hilang semua, rusak semua. Uang sebanyak-banyak itu hilang semua. Korupsi. Ini dana ini bisa lenyap kemana-mana, nggak ada ujung-ujung kemana. Oh, karena pengendalian terhadap penyimpangan tidak kuat. Sebenarnya kontrol itu mengendalikan itu. Harus dikendalikan, jangan dibiarkan aja. Nanti lepas, lupa daratan. Dihabisin semua. Betul Pak. Begitu kira-kira itu. Kalau itu memang harus ditanamkan. Kalau itu adalah sasaran yang berikutnya yang seperti dikatakan ketua kelas tadi. Memang kita harus punya rasa itu. Kita harus menganggap bahwa Allah itu mengontrol kita. Allah itu tahu semua yang kita kerjakan. Gitu. Ini Pak Doni Suryanto ini baru masuk. Ini yang ke-10 ya. Doni Suryanto ya. Dari tadi, Pak. Doni Suryanto. Sekarang saya persilakan pertanyaannya, Pak. Saya minta maaf nggak bisa lama nih hari ini. Karena ada tamu dari lawyer. Apa pertanyaannya? Silakan. Mungkin mohon izin Pak Kiai. Iya, silakan Pak Yono.
sesuai dengan pembahasan kita pada siang hari ini, mungkin mohon pencerahannya, trik yang dilakukan oleh sebagai seorang manajer, khususnya kepala sekolah terhadap majelis guru, itu kira-kira dalam memberikan wawasan tentang bagaimana supaya supervisi ini bisa terlaksana sebagai kontrol yang maksimal dan bernilai ibadah, kira-kira triknya gimana Pak Kiai? Mohon petunjuknya. Salah satu fungsi kepala sekolah itu adalah supervisor. Satu itu. Yang lain banyak sekali fungsi-fungsi administratif, fungsi apa sebagai edukator. Salah satu fungsinya kan memang supervisor. Supervisor ini dijalankan oleh diantaranya kepala sekolah. Tapi mestinya tidak hanya kepala sekolah. Dijalankan oleh stafnya kepala sekolah. Bahkan guru-guru itu punya kewenangan untuk kontrol. Cuman takut ngomong aja. Nah, harus ada salurannya ngomong itu. Supaya kita ada yang ingatkan. Open management aja, nggak usah takut-takut. Yang paling takut itu sebetulnya kalau tahu-tahu kita habis masa hidupnya, nggak ada yang mengingatkan, mati kacau. Itu harus ditanamkan. Gitu. Allah basir. Basir itu maha melihat. Khabir, maha mengetahui. Raqib, maha mengawasi. Mukhit, maha melingkupi. Itu yang seperti itu, kalau dimiliki oleh semua-semua, bagus. Ya ini berarti memang harus ditanamkan kepada semuanya. Bahwa Allah itu punya sifat mukhitun, basirun, khabirun, raqibun, banyaklah terkait dengan pekerjaan itu. Kontrol, ngawasi, bisa menguasai. Itu ayat-ayat Qur'annya luar biasa tentang kontrol. Itu dalam rangka supaya orang bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik, merasa dikontrol tadi lah. Kata Pak Supriyadi tadi. Apa itu? Betul aja. Kenapa merasa dikontrol? Karena dia tahu ada ayat Al-Qur'an, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu terhadap apapun yang kamu lakukan, maha tahu dia. Ingin-ingin pun tahu. Tapi kalau supervisor enggak tahu, dia pulang. Tapi Tuhan di mana dan kapan saja tahu. Jika orang mempunyai paham seperti ini, maka dia nggak mau aneh-aneh. Sesungguhnya Allah itu terhadap kamu selalu melakukan pengontrolan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wah itu kita kalau punya keyakinan terhadap ayat itu, orang nggak mau dia. Kalau imannya kuat lah, kalau nggak kuat lain lagi.